Hai 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 kiddos, apa kabar kalian semua? Ya, kita jumpa kembali dalam acara kita Kiddie Time bersama Opa Galih. Kamu akan bertemu dengan Opa Galih setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddie Time. Kita akan bernyanyi bersama-sama, menonton film petualangan Kiki dan Didi, mendengarkan, menyaksikan dongeng yang seru dari kakak-kakak pedongeng yang hebat-hebat di tempat ini. Sekarang Opa Galih mau menyapa cucu yang ada di Desa Tanah Rara, Kecamatan Lewa. Waduh, di mana itu ya? Jauh sekali, di Sumba Tengah. Ya. Halo Andin, Baka Emang, dan Surya Bey. Apa kabar kalian? Ya, Opa berharap kalian berdua sehat-sehat dan rajin belajar. Serta terus nonton acara kita Kiddie Time. Bila kamu mau disapa oleh Opa Galih di acara ini, minta mama atau papa mengirimkan namamu di nomor 0812-8188-9191 dengan format seperti di bawah ini ya. Sebelum mendengarkan dongeng dari Kak Tuti, mari kita bernyanyi bersama Dewi Kirana dari GKI Darmo Satelit Surabaya dengan judul Bunga Bakung yang di Padang. Yuk! Terima kasih untuk Dewi Kirana dari GKI Darmo Satelit Surabaya, Jawa Timur. Nah, kamu dapat mendengarkan lagu ini di channel Lagu Rohani YKB TV. Di channel ini, ya cu, ada banyak nyanyian-nyanyian sekolah minggu, nyanyian anak-anak yang indah-indah. Minta papa atau mama untuk memutarkannya untuk kamu ya. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddie Time, minta papa dan mama untuk menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor yang sama 0812-8188-9191. Sekarang mari kita menyaksikan dongeng dari Kak Tuti berjudul Rumahku Lenyap. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Kepik ya. Coba duduk manis ya. Kak Tuti mau panggil satu-satu deh ya.
Galen ada? Ada, luar biasa. Olin sudah menunggu dari tadi ya, mendengarkan cerita dari Kepik ini. Tapi ada juga itu Pau Pau. Halo Pau Pau. Kita dengerin cerita lagi ya. Sekarang coba lihat, Kepik ada di mana? Kepik itu ada di hutan yang indah sekali. Sejuk sekali. Aduh, Kepik bisa terbang ke sana. Terbang ke sini. Aduh, ada bunga-bunga yang indah juga di hutan ini. Dan pohonnya itu bermacam-macam. Ada pohon pinus, ada pohon damar. Ada juga loh ternyata pohon durian. Aduh, enak banget pasti ya. Ada pohon apa saja di tempat ini. Tumbuh-tumbuhan yang di bawah pun juga macam-macam. Ada juga buah-buah liar di hutan ini. Ada banyak sahabat-sahabat Kepik di hutan ini. Ayo tebak, pasti ada yang masih ingat. Teman-teman Kepik di hutan ini ada siapa? Beben pasti tahu nih. Binatang apa yang pandai melompat? Pandai melompat. Apa Ben? Kelinci. Betul. Ada juga tuh. Binatang apa yang suka loncat di pohon? Loncat di pohon. Binatang apa, Ben? Monyet. Iya. Teman-teman Kepik di sini banyak banget. Ada kelinci, ada monyet, ada ular. Tapi hari ini Kepik sedang berbincang-bincang dengan burung. Burung ini dia bangga banget dengan sarangnya yang kuat dan juga indah. Burung tadi cerita begini, Kepik, kamu lihat nggak sarangku yang indah di pohon sana, di atas sungai lagi. Jadi aku bisa bertemu dengan ikan-ikan, kata burung. Sarangku kuat karena aku membuatnya dari dahan-dahan. Aku anyam-anyam menjadi sarang yang indah. Wow. Kepik mendengar bagaimana burung itu bangga sekali dengan sarangnya. Dan kapan-kapan, kata burung tadi, Kepik diajak main loh ke sarangnya yang indah itu. Katanya sarangnya itu ada di sebuah atas pohon. Dan di bawahnya ada sungai yang mengalir. Sehingga burung itu juga bisa bertemu dengan kawan-kawan ikannya. Aduh, kayaknya indah banget ya. Kayaknya indah banget ya. Kepik ingin sekali-sekali nanti main ke rumahnya burung itu. Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Ada. Ayo ikut yuk. Ada kan? Kenapa ini bergetar? Aduh, kenapa ini bergetar? Kenapa ini bergetar? Aduh, bergetar di mana-mana. Aduh, bergetar. Aduh, kenapa pohonnya bergoyang-goyang? Tanahnya bergetar-getar. Kenapa? Aduh, aku mau tanya, burung. Aduh, burung juga ketakutan. Dia datang ke Kepik. Kata burung, pohonnya bergoyang-goyang. Dan dari kejauhan, adat yang tumbang. Bunyi. Waduh, takut Kepik, takut. Burungnya takut. Peluan. Ada apa? Adik-adik, apa yang terjadi di hutan yang indah itu? Mengapa buminya bergetar? Pohon-pohon juga bergetar. Apakah ada gempa bumi? Apakah ada angin ribut? Atau apakah? Ayo kita mencari tahu. Kita ketemu teman-teman. Pasti teman-teman juga mengalami hal yang sama. Buminya bergetar. Ada bunyi. Adik-adik, Kepik dan burung bingung. Mengapa di hutan yang sunyi ini ada yang bunyi. Dan tiba-tiba pohonnya tumbang. Ada lagi. Bunyi apa itu?
tumbang lagi deh. Bruk. Ternyata yang bumi bergetar tadi bukan gempa bumi, tetapi ada banyak manusia yang menebang pohon. Wah, Kepik harus memberitahu teman-teman ini. Ada pohon yang tumbang. Bruk. Waduh, Kepik terbang. Pas terbang. Ada yang tumbang. Bruk. Aduh, Kepik takut nih. Terbang lagi sama burung. Ayo burung, ayo burung. Bruk. Aduh, kena anginnya. Terbang lagi, terbang lagi. Aduh, aku harus menyelamatkan diri. Banyak sekali pohon yang tumbang. Baru saja Kepik sama burung mau terbang, ada lagi yang terbang. Bruk. Hampir saja kena. Waduh, apa yang terjadi ini? Kenapa pohon-pohon banyak yang tumbang? Ayo kita cari, Dek. Apa ya adik-adik? Apa yang terjadi? Pohon banyak itu tumbang digergaji loh. Wah, ini bahaya. Bahaya, bahaya adik-adik, bahaya. Aku mau cari tahu. Burung. Adik-adik, aku harus mengejar burung. Kayaknya burung lagi ketakutan. Aku harus menemuinya. Waduh, burung, ada apa ya? Tadi burung bercerita. Dia khawatir sekali kalau rumah yang indah itu, sarangnya burung itu hancur. Karena ternyata banyak sekali pohon yang ditebang oleh manusia dengan begitu cepatnya. Mereka pakai gergaji mesin. Pohon berikutnya. Banyak banget. Dan burung teman Kepik tadi mulai khawatir. Jangan-jangan sarang yang dibangunnya itu ikut hancur, berantakan. Padahal Kepik tadi janji akan main ke rumahnya dan melihat rumahnya yang indah, sarangnya yang indah. Wah, kalau sampai sarang burung sahabatnya Kepik itu tumbang, Kepik sedih sekali karena sahabatku kehilangan rumahnya. Adik-adik, ayo temenin aku. Yuk kita cari burung tadi. Di mana sarangnya? Katanya itu di sebelah sana loh. Seberang sana yang ada banyak pohon-pohon besar. Ayo kita cari burung tadi yuk. Burung, ayo burung, tunggu. Burung sedang menangis adik-adik. Pengen tahu nggak kenapa teman burungku tadi nangis? Bahkan banyak sekali burung-burung lain yang juga menangis. Karena sarang-sarang yang sudah dibangun dengan indah. Karena pohon-pohon yang ditebang, itu sarangnya jatuh dari atas pohon. Bruk. Dan sedihnya lagi, di kandang itu, adik-adik di sarang itu, ada anak-anak burung kecil-kecil. Dan anak burung itu ikut jatuh. Bruk. Anak-anak burung itu ada yang kesakitan, tapi ada juga yang mati. Maka siang itu banyak ibu burung yang menangis. Ibu burung yang kehilangan anak-anaknya. Ibu burung yang mungkin kehilangan sarangnya. Karena di sana ada anak burung yang mati. Di sana ada yang jatuh. Di sana banyak sekali anak-anak burung yang mati siang itu. Dan ibu burung menangis. Menangisi anaknya. Karena anaknya jatuh dari pohon. Dan yang jelas semua kehilangan rumah. Termasuk teman aku itu. Kehilangan sarangnya karena sarangnya semua hancur. Kepik hanya bisa memeluknya dan bilang bahwa akan membantu burung membangun sarang itu kembali. Sekarang Kepik mau pergi mencari ranting-ranting untuk membantu teman burungku itu. Dan juga menghibur burung-burung yang lain yang kehilangan sarang dan anak-anaknya. Aduh kasihan ya, kasihan sekali dia. Adik-adik, benar loh. Di sana juga ada anak-anak burung yang menangis, memanggil mamanya. Anak-anak burung berkeciap-ciap. Cip, 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 cip. Ada
juga yang masih selamat, anak burungnya yang agak besar. Dan dia memanggil ibunya. Karena apa? Karena anak-anak burung ini ketakutan. Bayangkan adik-adik, sarang burungnya jatuh dari atas pohon. Kepik membayangkan, pas jatuh pasti dia takut. Pasti ketakutan ya. Nah sampai di bawah, dia selamat sih. Tapi dia takut. Kemana ibunya kira-kira adik-adik? Kemana bapaknya? Karena ibunya sedang mencari makan. Ayahnya juga sedang mencari makan. Maka anak-anak burung itu sendirian di sarang. Sekarang dia menangis. Cit, 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 cit. Di sana menangis juga. Cit, cit. Di sana menangis juga. Cit, cit. Semuanya menangis adik-adik. Waduh, sudah jatuh. Rumahnya hilang. Sekarang dia kelaparan. Dan pertanyaannya, kemana dia harus pulang nanti? Sarangnya sudah hancur berantakan. Anak-anak burung ini sudah tidak punya rumah juga. Bahkan sekarang kehilangan orang tuanya. Karena orang tuanya sedang mencari-cari. Burung ini kelaparan. Ciep, 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 ciep. Kelaparan, ketakutan, sedih. Aduh, aku mau peluk anak-anak burung itu. Aku mau peluk. Kepik mau menghiburnya. Untuk mengatakan kepada anak-anak burung itu, jangan takut. Sebentar lagi pasti ibunya datang menyelamatkan dia. Karena pasti ibunya juga sedang mencari-cari. Ayo adik-adik juga menghibur teman-teman yang lagi sedih ya. Yang takut sendirian di rumah atau yang takut di sekolah. Ayo kita hibur ya, kita peluk. Jangan diledek-ledek. Ih kok nangis? Enggak, karena memang dia takut. Takut kehilangan ibunya dan dia bingung. Sudah gak punya rumah lagi. Aduh kasihan, kasihan, kasihan. Kasihan, kasihan, kasihan. Nah, Kepik sekarang mau mencari ranting-ranting. Ada pohon-pohon di tempat sana yang masih aman sepertinya. Jauh dari tempat penebangan tadi. Kepik mau ajak teman-teman burung tadi untuk pindah rumah saja. Membangun sarang lagi yang jauh masuk ke dalam hutan. Kepik juga mau sambil bawa ranting-ranting. Kepik mau bawa ranting-ranting. Untuk apa? Untuk membuat sarang yang baru. Karena sudah tidak aman lagi di tempat ini. Dan benar, teman-teman burung mau pindah tempat masuk lagi jauh ke dalam hutan. Mereka kembali membuat sarang yang baru. Dianyam kembali. Kenapa? Karena anak-anaknya harus segera butuh tempat tinggal. Ada tempat untuk istirahat anak-anaknya. Mereka saling bekerja sama. Dan yang luar biasa, hore! Ada monyet juga bawa ranting yang banyak. Mereka bersama-sama menganyam ranting-ranting itu dan membuat sarang buat burung teman-temannya. Dan anak burung yang kecil-kecil sudah mulai diambil lagi oleh monyet, bahkan oleh burung untuk tinggal di sarang yang baru. Wah, bahagia rasanya Kepik karena semua anak burung yang selamat sudah punya rumah yang baru. Tapi ibu burung yang anak-anaknya mati juga saling membantu. Semua membuat sarang yang baru. Dan di tempat baru, burung-burung berharap tidak ada lagi pohon-pohon yang ditebang. Kasihan ya kalau ditebang, nanti burungnya nggak punya rumah lagi. Ayo kita lihat sarang yang baru. Shalom adik-adik. Jadi hutan yang indah itu, yang ada banyak burung dan banyak teman-teman Kepik, tadi ditebang secara membabi buta. Sehingga hutan itu menjadi rusak. Karena banyak pohon yang ditebang. Sebenarnya boleh menebang hutan. Karena memang manusia itu membutuhkan kayu. Untuk membangun rumah, untuk membangun jembatan, untuk membangun sekolah, butuh kayu. Yang tidak boleh adalah menebang hutan secara liar. Banyak-banyakan tanpa menanam kembali. Jadi kalau ada pohon yang ditebang, hutan yang ditebang, harus ada penanaman kembali. Supaya ada pohon yang baru. Di Kejadian 2 ayat 15 tadi dikatakan,
Manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Hutan harus dipelihara. Setiap pohon yang sudah ditebang, ditanam kembali. Menebang pohon boleh, tapi ditanam kembali. Sehingga burung-burung punya tempat untuk bersarang. Monyet juga punya tempat untuk berteduh. Banyak sekali pohon ini dibutuhkan oleh para binatang di hutan. Maka jangan heran kalau hutan ditebang, nanti akan ada longsor, ada banjir. Apalagi yang terjadi kalau pohon-pohon ditebang? Makanan buat satwa di hutan hilang. Maka monyet yang harusnya makan pohon liar di hutan, dia turun ke perumahan. Dia cari pisang di rumah Pak Tani, dia cari makanan di rumah ini, kebunnya Pak Tani, kebunnya siapa lagi. Maka monyet-monyet turun ke perumahan manusia. Maka dianggap sebagai hama. Nanti ditembak. Padahal monyet ini kehilangan makanannya akibat hutan ditebang. Gajah-gajah pun juga jadi bingung kalau hutannya ditebang. Maka banyak juga gajah yang mulai turun ke perumahan. Jadi adik-adik semuanya, jagalah hutan kita. Jangan menebang pohon sembarangan. Kalau kita tebang pohon, harus menanam pohon yang baru. Waduh, kasihan. Kasihannya anak-anak burung itu. Ada yang mati. Ada yang kehilangan rumahnya. Mungkin ada yang cacat karena jatuh dari ketinggian di atas pohon. Nah, cucu-cucuku sayang, kalau di rumahmu ada halaman rumah, minta mama dan papa untuk menanam pohon. Ya, nanam pohon supaya burung-burung bisa hinggap di pohon yang ada di halaman rumah kamu. Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film petualangan Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Mangga Tante Tuti. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Mah, hari ini Bandi nggak berangkat ke sekolah. Dia sakit. Bandi sakit apa, Di? Kakinya digigit anjing, Mah. Kata Ibu Lina, saat Bandi sedang bermain di dekat rumahnya, ada anjing liar. Bandi dikejar, lalu kakinya tergigit. Didi sedih sekali mendengar itu, Mah. Aduh, kasihan sekali Bandi. Anjing liar memang kadang berbahaya. Sekarang, bagaimana keadaan Bandi? Bandi sudah berobat, tapi karena kakinya masih sakit, dia belum bisa ke sekolah, Mah. Semoga Bandi cepat sembuh ya, Di. Iya, Mah. Kasihan Bandi. Dia pasti takut sekali waktu dikejar anjing. Meski Didi punya anjing,
Tapi Didi juga takut pada anjing lain yang Didi nggak kenal. Apalagi anjir liar. Aduh, Didi nggak berani dekat-dekat. Kamu harus berhati-hati saat bermain di luar rumah ya. Jangan dekat-dekat pada anjing liar atau binatang liar yang lain. Berbahaya. Iya mah, anjing liar saja berbahaya. Apalagi singa ya mah. Ih, ngeri. Nah, sekarang kamu bisa membayangkan betapa beraninya Daniel saat akan dilempar ke gua singa. Daniel yang di istana Babel ya mah. Betul, Di. Daniel itu bangsawan Yahudi yang dibawa ke istana Babel untuk menjadi penasehat di istana. Di sana Daniel tetap beribadah pada Allah kan mah? Iya, Di. Suatu ketika ada orang-orang yang iri karena Daniel diangkat menjadi pengawas seluruh kerajaan. Supaya Daniel tersingkir, mereka membujuk raja untuk membuat peraturan bahwa siapapun yang berdoa kepada selain raja akan dilemparkan ke gua singa. Tapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari seperti biasanya. Keberanian ini menunjukkan bahwa ia lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Kalau orang lain mungkin akan pilih menurut pada manusia saja ya mah. Yang penting selamat. Iya, Di. Karena Daniel tidak mau patuh, dia dilemparkan ke gua singa. Bayangkan, masuk ke gua yang berisi singa-singa liar yang lapar. Pasti sangat menakutkan. Tapi Daniel menunjukkan keberanian yang luar biasa. Hukumannya ngeri ya mah. Iya, tapi meskipun diancam hukuman yang mengerikan, dia tetap taat pada Tuhan. Apa Didi bisa seberani itu ya mah? Kamu harus belajar untuk berani, Di. Biasanya orang yang jahat akan mengancam kita saat keinginannya tidak kita turuti. Kita nggak boleh takut pada ancaman orang yang menyuruh kita berbuat nggak baik. Didi mau belajar berani seperti Daniel mah. Iya, Di. Kalau kita berani menghadapi ancaman karena mau setia pada firman Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi kita. Seperti Daniel, meskipun dilemparkan ke gua singa, dia dilindungi Tuhan dan selamat tanpa terluka. Iya mah, Didi akan mengingat nasihat mama. Didi, lihat, buah mangganya banyak tuh. Iya, pohon mangga Tante Tuti memang buahnya lebat. Kita ambil yuk, Di. Ambil gimana Yopi? Ya kita ambil aja, mumpung Tante Tuti nggak ada di rumah. Maksudmu mencuri? Gak mau ah. Ayolah, Di, nggak apa-apa kok. Kalau kita ambil 2 atau 3 buah, Tante Tuti nggak bakalan tahu. Buahnya kan banyak banget. Nggak bakalan ketahuan deh. Jangan Yopi, apa enaknya sih makan makanan hasil mencuri? Justru itu, Di. Kalau makan mangga hasil ngambil begini lebih asik. Yopi, kalau kamu memang ingin mangga itu, kamu bisa minta baik-baik sama Tante Tuti. Kamu harus minta izin dulu pada pemiliknya. Kamu beneran nggak mau bantu aku ngambil mangga itu? Kalau ngambilnya tanpa izin, aku nggak mau Yopi. Kamu nggak kompak banget sih, Di. Aku nggak suka kalau kamu begitu. Kalau kamu nggak mau bantu aku mengambil mangga itu, besok aku bilang ke Tante Tuti kalau kamu hari ini mau mencuri mangganya. Biar kamu dimarahi. Loh, kok begitu? Ya biarin saja. Itu akibatnya kalau kamu nggak mau kompak sama teman. Aku nggak takut sama ancaman kamu Yopi. Silakan saja kamu melapor pada Tante Tuti.
Tante Tuti pasti tahu itu nggak benar. Lihat saja besok. Aku akan bikin kamu dimarahi Tante Tuti. Selamat sore Tante Tuti. Hai Yopi, selamat sore. Sedang jalan-jalan ya? Saya sengaja mau ke sini Tante. Ada yang mau saya ceritakan sama Tante. Oh, Yopi mau cerita apa? Tante Tuti harus hati-hati sama Didi. Didi? Ada apa dengan Didi? Kemarin Didi mau mencuri mangga Tante Tuti loh. Oh ya? Bagaimana kamu tahu Yopi? Kemarin waktu saya lewat di depan rumah Tante Tuti, saya lihat Didi sedang ada di bawah pohon mangga, mau mengambil mangga. Apa kamu nggak salah melihat Yopi? Benar kok Tante, saya nggak salah melihat. Percaya deh sama saya. Itu Didi dan Kiki lewat. Kita panggil saja yuk. Nggak usah Tante, pasti dia nggak mau mengaku. Didi, Kiki, bisa ke sini sebentar? Iya, Tante. Didi, kamu Tante panggil karena menurut Yopi, kamu mau mencuri mangga Tante. Tante, Didi nggak mungkin ingin mencuri mangga. Malah Yopi yang mengajak Didi untuk mencuri. Tadi Didi cerita pada saya. Kemarin aku lihat kok, dia mau mengambil mangga Tante Tuti. Itu nggak benar, Tante. Saya nggak pernah ingin mencuri mangga Tante. Yopi, kemarin kamu mengancam Didi kan? Kalau Didi nggak mau ikutan mencuri, kamu akan membuat Didi dimarahi Tante Tuti. Tapi Didi tetap nggak mau mencuri kan? Sekarang kalian semua tenang ya. Kebetulan tadi pagi Tante melihat rekaman CCTV yang ada di depan rumah Tante. Dan Tante tahu kok kalau Didi nggak mau mencuri mangga. Nah kan, benar kataku. Aku yakin Didi nggak akan mencuri. Tapi Yopi, Tante malah melihat kamu yang menunjuk-nunjuk mangga dan menarik-narik tangan Didi untuk mengambil mangga. Tadi katamu, kamu hanya ada di pinggir jalan. Tante, Yopi, jangan begitu dong. Kamu yang ingin mengambil mangga, tapi Didi yang kamu salahkan. Kalau kalian ingin mangga, pasti Tante beri. Kalian tinggal bilang saja, nggak usah mencuri. Iya Yopi, kenapa kamu nggak minta saja? Yopi, jangan berbuat begitu lagi ya. maaf Tante. Ya, Tante maafkan kamu. Sekarang kamu minta maaf pada Didi. Maaf ya Di. Iya, Yopi. Sekarang masalahnya sudah beres kan? Apa kalian mau mangga? Yuk kita petik sama-sama. Ngaco banget ya si Yopi. Dia yang mengajak Didi untuk mencuri mangga Tante Tuti, pakai mengancam lagi. Dan karena ditolak, dia malah memutarbalikkan ngarang cerita. Dia menuduh, dia memfitnah Didi yang mencuri mangga. Cucuku sayang, jangan suka ngarang cerita yang menjelekkan teman ya. Jangan. Dan juga jangan tergoda bujukan, bahkan kalau diancam juga jangan takut. Ya, ancaman wujukan untuk melakukan hal-hal yang jahat seperti berbohong atau mencontek. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan dongeng dari Kak Eklin, mari kita bernyanyi bersama dengan teman-teman kita dari GKI Delima dengan judul Aku Hamba yang Bertanggung Jawab. Oke? Ayo kita nyanyi. Aku hamba yang bertanggung jawab.
terima kasih kepada cucu-cucuku dari GKID 5 yang mengajak kita untuk menjadi hamba yang bertanggung jawab. Ada Lasari, ada Elis, ada Kalosa, ada Grania, Yunike, dan ada Elena. Terus berlatih ya cu. Nanti Opa akan undang lagi untuk bernyanyi di acara kita Kiddy Time. Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Kak Eklin dengan judul Mawar dan Akar. Ayo Kak Ivan, tolong segera putarkan videonya. Halo adik-adik dan juga Dodi. Ini Kak Eklin ada surat dari kakek di kampung. Aku sudah kangen sekali sama kakek. Ayo Kak, baca suratnya. Siap, Kak Eklin baca suratnya ya. Buat adik-adik semua di rumah dan juga buat Dodi. Ayo Kakak, aku kangen sekali sama kakek. Iya, bentar ya Kak Eklin buka suratnya. Suratnya begini. Untuk Dodi, Kak Eklin, dan semua cucu kakek, anak-anak Tuhan Yesus, dimanapun berada. Halo Kak Eklin, Dodi, dan semua cucu-cucu kakek, anak-anak Tuhan Yesus. Semoga keadaan kalian baik-baik ya. Ini kakek mau bercerita buat kalian semua. Dengarlah cerita kakek ini. Di depan sebuah rumah berdinding kayu, beratapkan daun sagu, dan berlantai tanah. Ada mawar merah yang ditanam dalam satu pot. Suatu hari, mawar merah itu sedang mekar-mekarnya. Sekalipun rumah itu sangat sederhana, tetapi indahnya mawar merah yang bermekaran membuat setiap orang yang lewat selalu kagum memandangi depan rumah itu. Mawar merah sering memuji dirinya sendiri. Mawar merah itu berkata begini, Lihatlah, diriku begitu cantik. Warna merahku membuat setiap orang yang lewat selalu terpana melihatku. Semua karena aku, sehingga rumah yang biasa-biasa saja ini bisa menjadi indah dan ditatap banyak orang. kata bunga mawar sambil mengayun-ayunkan tangkainya ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri lagi. Tidak hanya manusia yang kagum dengan diriku, tapi kupu-kupu juga lebih suka menghampiriku dan menghisap sariku setiap hari. Sungguh, aku begitu mempesona, kata mawar merah sambil tetap mengayunkan tangkainya lebih kuat lagi. Ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri. Tapi Dodi dan adik-adik di rumah tiba-tiba ada suara yang berseru di dalam tanah. Suara itu berseru begini. Hai mawar merah, jangan tinggi hati. Hah? Suara apa itu? Siapa kamu? Dengan nada tinggi, mawar merah bertanya. Ini aku adalah Akar.
Aku hidup di dalam tanah. Aku memang tidak secantik kamu, Mawar Merah. Aku penuh dengan tanah, tubuhku kotor dan aku berteman dengan cacing-cacing di sini. Tapi ketahuilah Mawar Merah, aku mampu menyerap air untuk kamu meminumnya. Tanpa air, kamu tidak bisa tumbuh dan bermekaran secantik itu, Mawar Merah. Jawab akar dari dalam tanah. Akar berkata lagi, kamu harus ingat juga bahwa mahkotamu yang bermekaran itu sekejap dan akan berguguran atau dipetik orang. Namun aku di sini akan tetap baik-baik saja. Tetapi jika aku di sini yang sakit dan terluka, maka kamu juga akan sakit dan tidak mampu bermekaran lagi. Mawar Merah begitu malu. Ia sadar akan kesombongannya. Mawar Merah lalu menjatuhkan serbuk putiknya untuk akar sebagai tanda Mawar Merah berterima kasih kepada akar. Aku berjanji, aku tidak akan sombong lagi, kata Mawar Merah. Dari kakek di kampung. Kakak, aku juga mau berjanji mulai sekarang aku tidak mau sombong lagi. Dodi juga mau berjanji tidak sombong lagi, harus rendah hati ya. Iya, adik-adik juga di rumah kita berjanji ya sama-sama supaya tidak sombong lagi. Aku berjanji tidak sombong lagi. Aku berjanji tidak sombong lagi. Selamat hidup rendah hati dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan sombong tetapi rendah hatilah. Begitulah tadi pesan dari Kak Eklin. Opa percaya semua cucu-cucuku yang menonton acara Kiddie Time ini adalah anak-anak yang rendah hati. Oke cucuku sayang, Opa Gali segera pamit. Sampai jumpa Sabtu depan dalam acara kita Kiddie Time. Bye.